Buat kamu yang baru mampir ke channel Gerly Adato, buruan klik tombol subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena di sini banyak sekali konten yang bermanfaat. Apalagi buat kamu yang suka dan mau belajar tentang bahasa Inggris, kamu harus banget subscribe channel ini, like, share, komen. Pokoknya channel ini nggak akan merugikan kamu guys. Pokoknya harus subscribe. Aduh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Halo Mister. Ya, suara saya terdengar jelas di tempat kamu kah? Iya Mister. Jelas kok Mister. Jelas ya. Suara saya jelas juga Mister. Oke, crystal clear, jelas sekali suaranya. Gimana kabarnya Rita? Baik Mister. Kalau Mister gimana? Baik. Ya, semasa atau hari-hari seperti ini harus tetap kreatif ya, kira-kira begitu ya. Oh iya, betul sekali. Jadi harus ya tetap berkarya, karena kebetulan untuk di channel saya ini kan tidak hanya teaching, learning, tapi juga motivation. Nah, maka dari itu harus ada konten-konten yang sekiranya bisa berikan inspirasi gitu, supaya mereka yang nonton juga ya ternyata dengan banyak sekali cara-cara untuk kita tetap aktif ya, tetap kreatif. Nah, kebetulan hari ini adalah yang kedua kali ya, our second meeting ya, Rita ya. Third, I think. Oh, ketiga ya? Oke, ketiga. Ketiga ya. Nah, jadi apa istilahnya ya? Ada alasan-alasan yang saya pribadi itu sangat ingin ngobrol kembali dengan Rita ya. Ini kebetulan kalau teman-teman yang nonton konten ini ya, mungkin saya perlu merefresh lagi ya. Figur yang saya ajak ngobrol pada konten kali ini adalah Rita Kartika Jayanti. Nah, dengan channelnya Rita Wang. Nah, nanti saya mau gali lebih lagi ya terkait dengan channelnya Rita. Beberapa alasan saya pengen ngobrol sama Rita pada pertemuan yang ketiga ini. Yang pertama, kalau teman-teman ya mungkin bisa cek di konten saya sebelumnya, karena saya ngobrol ataupun diskusi dengan Rita ya terkait dengan YouTube-nya dia, YouTube channelnya Rita kan. Dari situ saya melihat ataupun mau nggak mau, karena Rita ini punya YouTube channel, mau nggak mau karena saya juga istilahnya tertarik di bidang ini, saya mencoba untuk konsisten di bidang ini. Nah, saya coba mengikuti ya, istilahnya itu I've been observing ya your channel gitu. Dan semakin kesini tuh ya menurut saya itu bagus-bagus gitu. Kita ini cukup konsisten ya untuk bidang yang ditekuni di dunia per-YouTubean ini. Dan yang saya perhatikan juga mencoba untuk mengembangkan istilahnya genre ataupun program di channelnya itu. Dan nanti itu yang mau kita sedikit kulik sama Rita ya. Dan tentunya dengan pengembangan channel-channel ataupun program yang ada di YouTube-nya Rita ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pembelajaran. Tidak hanya mungkin teman-teman yang mendengarnya, saya pribadi itu juga jadi bahan belajar gitu. Nah, saya kira
saya selalu belajar kepada siapapun, ya, tidak hanya mungkin orang yang saya belajar ke yang lebih senior, tapi justru saya juga punya kesempatan belajar dengan Rita ya, yang saat ini juga masih belajar menjadi mahasiswa dan menekuni bidang itu. Itu yang alasan 1, 2 gitu ya. Yang ketiga ini melalui kesempatan ini saya pengen menyampaikan mungkin tamat mungkin ya, karena semester ini kamu catatan saya dapat ke beasiswa kurikuler ini kalau menurut catatan saya ini. Oh iya Mister? Ya. Cari di mana itu? Jadi ada pengumumannya kan? Beasiswa kurikuler ya, beasiswa prestasi kurikuler itu adalah diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan IPK tertinggi ya, dan juga mungkin poin-poin yang lain juga ada tinggi juga gitu. Jadi akhir saya cek ini namanya Rita yang mendapatkan di semester ini. Jadi mudah-mudahan suratnya bisa nyampe segera gitu ya, dan congratulations ya. Yeah, thank you so much Mister. Belum ada kabar-kabari ya? Belum ada sih Mister. Saya belum dapat kabar. Belum ya. Itu ngecek di mana ya Mister? Nah, kalau ngeceknya itu nanti kayaknya nanti akan ada surat atau apa gitu nanti deh. Nanti akan ada ini yang mungkin seminggu lalu ya baru ada pengajuannya. Jadi nanti kan di masing-masing semester akan ada nama-namanya. Kemudian kita ajukan ke Ubaya. Saya nyebut ini langsung kampusnya gitu ya. Nah, untuk itu ya selamat, mudah-mudahan menjadi menjadi semangat buat Rita untuk ya tidak hanya kan prestasi di bidang akademis, tetapi juga mungkin lebih semangat untuk berkarya di bidang YouTube yang sedang kamu geluti ya. Oke. Ya, terima kasih Mister. Ya, selamat, dan saya ikut senang. Jadi kan kesempatan beasiswa prestasi kurikuler itu kan diberikan kepada siapapun yang mencapai istilahnya IPK tertinggi ya, prestasi tertinggi di semester ini ya. Nah, kebetulan Rita ini yang dapat untuk kesempatan ini gitu. Jadi congratulations ya. Saya senang sekali Mister. Oh gitu ya. Saya nggak nyangka sih. Oke lah ya. Perasaanmu bagaimana? Maksudnya sebelumnya belum pernah dapat ya? Sebelumnya belum? Yang kemarin dapat. Cuman ya I didn't expect kalau yang this time saya dapat lagi gitu. Oh oke. Berarti ini yang ke berapa? Yang kedua. Oke. Ya berarti untuk semester ini kita bisa mempertahankan yang sudah didapat sebelumnya gitu ya. Tetap semangat saja, dan saya kira you deserve it gitu ya. Kalau if you work hard for your study, for your I believe that you will get a gigantic achievement. Ya, Rita, jadi selamat sekali lagi ya. Nah ini kembali lagi, saya mungkin pengen ngobrol sedikit lah sama Rita. Kan di awal saya sudah sampaikan, oh ya Rita, apakah Rita punya channel YouTube baru dengan akun baru atau masih sama satu channel saja? Mungkin bisa Rita sampaikan ke ini teman-teman yang mungkin nonton konten kita kali ini, bisa sampaikan ininya akunmu, channelmu Rita. Untuk saat ini saya ini sebenarnya cuma fokus di satu channel aja yang I'm Rita Wang itu. Tapi kalau ada channel satu lagi saya ada, itu khusus properti, itu
Rita Wang Property. Oke, jadi ada 2 channel, satu Rita Wang, yang satu lagi Rita Wang Property ya. Oke. Ya, Jadi teman-teman ya yang nonton itu bisa langsung ke channelnya Rita Wang dan Rita Wang Property, jadi bisa langsung like, komen, share dan subscribe. Nah, jangan lupa itu ya. Oke. Baik, ini terakhir kan saya memperhatikan ada apa yang kamu sebut ya, program di channel kamu atau genre yang ada di channel kamu, kan yang saya tahu itu berkaitan dengan kuliner gitu ya, traveling gitu. ya Nah, betul. mungkin bisa sharing apa yang kamu kembangkan di channelmu. Sebab yang saya perhatikan ini popular uploads-nya lumayan banyak loh di channelnya Rita. Saya perhatikan ada 15 apa 16 popular uploads-mu yang ya menurut saya ini luar biasa gitu. Saya aja istilahnya tidak seperti Rita, masih belum seperti Rita. Makanya ini kan belajar-belajar dari Rita. Gimana Rita? Kamu ada kembangan apa di channel kamu yang berkaitan dengan, kalau tidak salah, berkaitan dengan apa? Misteri ya. Saya ini Ya surprise betul. juga. Surprise ini. Ini masuk merambah ke misteri ya. Awalnya bagaimana? Pemikiran seperti apa? Kok bisa kamu merambah ke sana gitu loh. Ya mungkin tidak hanya saya yang terinspirasi, tapi juga mungkin teman-teman yang nonton konten ini bisa, oh oke, ternyata seperti itu ya perjalanannya. Mudah-mudahan, saya berdoa channel kamu semakin berkembang ya dan banyak yang nonton gitu. Amin, Mister juga, Mister. Amin, makasih. Ceritain dong, Rit, itu awalnya gimana kok ke misteri ya. Jadi awalnya itu kan saya memang fokusnya ke makanan, review, terus jalan-jalan. Tapi habis itu saya berpikir untuk sebenarnya itu rencananya untuk bikin satu channel lagi khusus untuk misteri. Jadi dari dulu itu saya memang suka dengerin cerita yang kayak sejarah, terus yang berbau dengan kasus-kasus gitu loh, Mister, kayak unsolved cases, solved cases, konspirasi. Itu saya dengerin semua YouTuber itu, dan saya itu kayak kepingin untuk menceritakan juga gitu. Nah, tapi karena saya pikir kalau buat satu channel lagi masih butuh perjuangannya panjang ya, Mister, tentunya. Akhirnya saya mulai post di akun channel saya ini. Ya, jadi tujuannya itu untuk kan saya sudah membaca berbagai macam jurnal, terus habis itu berita-berita itu saya mau ceritakan lagi supaya teman-teman itu juga bisa tahu tentang ceritanya itu, karena sebetulnya channel misteri itu sangat menarik menurut saya. Jadi kita bisa tahu kehidupan orang, kenapa orang ini bisa punya kasus seperti ini, kayak ciri-cirinya apa sih gitu. Oke, ya. Dari apa istilahnya paparan singkat kamu, ada beberapa ini sih kata kunci yang saya dengar tadi itu. Yang pertama, kamu berarti apa istilahnya mengembangkan referensi tontonan ya, tontonan kamu, dan kamu terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Saya kira itu satu hal yang positif. Jadi mengembangkan referensi kamu sehingga bisa istilahnya memperkaya ya channel kamu yang ada di dalamnya. Terus yang kedua tadi kamu nyebut jurnal atau apa ini apa ini hubungannya misteri sama jurnal ini, maksudnya bagaimana ini? Apakah ini berkaitan dengan jurnal bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia? Maksud saya kok sampai ke jurnal, serius banget gitu loh maksud saya. Ya, jadi seperti ini, kan kalau YouTuber itu kan banyak ya yang menceritakan tentang misteri, kasus-kasus, konspirasi. Nah, tapi kita ini harus membuat YouTube channel kita ini menjadi sesuatu yang unik gitu loh. Jadi saya mau menceritakan sesuatu yang baru gitu. Jadi biar masyarakat ini bisa tahu cerita ini. Nah, untuk
untuk mencari cerita yang baru itu kan biasanya juga dalam berbahasa Inggris ya, Mister. Nah, jadi keterampilan bahasa Inggris itu sangat diperlukan untuk membaca jurnal-jurnal bahasa Inggris. Pokoknya ya untuk dengerin YouTube atau berita-berita dalam bahasa Inggris itu. Oke. Ini kalau boleh saya tahu, misteri di sini itu fiksi apa non fiksi, Rita? Real, Mister. Oh Kayak gitu. kasus-kasus. Oke. Jadi kasus-kasus misteri yang terjadi real di belahan dunia lain atau belahan negara lain ya, kira-kira begitu ya. Iya betul, Mister. Jadi memang di dunia ini memang terlalu banyak kasus-kasus yang sangat menarik untuk diceritakan, Mister. Dan biasanya ada juga beberapa kayak kasus-kasus itu dijadikan kayak film dokumentari, Mister. Ya. Nah, istilahnya apa yang membuat kamu itu tertarik untuk misteri ini ya? Apa yang membuat kamu tertarik? Apakah karena apa istilahnya itu banyak value yang kamu dapatkan dari cerita misteri ini, atau ada aspek lainnya? Artinya kan pilihannya banyak ya, Rita ya. Selain misteri ini kan bisa apa namanya, entertainment ya kan. Yang saya tahu yang semakin kesini kayaknya banyak ini yang YouTuber itu mengulik itu film itu kemudian di review atau bagaimana lah itu. Kemudian juga di bidang olahraga, dan saya rasa kamu masuk ke bidang kuliner ini juga saya lihat ya perkembangannya ya cukup baik gitu. Ini saya pikir strategi bagus juga yang saya lihat dari kita. Nah, what makes you interested in mystery itself ya? Apa yang membuat kamu saya milih yang ini misterinya? Kira-kira apa, Rita? Menarik buat saya sih ininya, pilihannya ke misteri gitu. Ya, jadi kan yang seperti saya sudah bilang, saya ini kalau lagi senggang, itu kadang memang suka dengerin cerita-cerita misteri, sejarah, itu saya suka banget dengerinnya. Dan dari dulu memang saya, sebelum bikin channel makanan ini ya, kayak kulineri ini, sebenarnya saya sudah ada rencana bikin itu, yang misteri itu. Oke. Iya. Cuman kayak waktu itu saya mungkin masih nggak berani ya kayak ngomong di depan kamera gini loh, Mister. Secara langsung pasti ngomong juga terbata-bata, dan itu memang membutuhkan proses untuk ngomong di depan kamera itu. Jadi saya masih belum berani lah istilahnya. Ya. Jadi saya mulai dulu yang kulineri itu, masak-masak. Nah, baru saya akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan cerita misteri ini. Jadi ya memang saya terinspirasi dari beberapa kayak YouTuber gitu. Saya itu kalau ada waktu senggang, misalnya kayak lagi masak gitu, Mister, itu kayak di dapur gitu, saya biasanya kan nyalain lagu, ini saya nyalain cerita-cerita misteri. Oke. Jadi saya sambil masak, saya dengerin itu ceritanya, dan itu memang seru banget, Mister. Makanya saya terpikirkan untuk menceritakan juga, Mister. Karena memang ada banyak sekali kasus-kasus yang belum diceritakan sama YouTuber misteri juga. Jadi saya memang inisiatif untuk menceritakan juga kasus-kasus yang lainnya. Oke. Berarti memang berangkat dari ini ya, interest kamu. Berangkat dari interest kamu yang mestinya itu mau kamu lakukan dulu sebelum kuliner, tetapi karena kamu itu tadi yang kamu sampaikan butuh waktu untuk bisa bicara di depan kamera, dan startnya itu dengan sesuatu yang ringan dulu, yaitu dengan kuliner. Kamu muncul kepercayaan diri, sudah sering di depan kamera, pada akhirnya pada satu titik ini itu mulai di akhir tahun 2020 ya kira-kira ya? Iya, Januari kayaknya. Januari 2021 berarti ya? Iya, betul. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin nonton konten ini, berarti kita ini ada tahapannya. Ketika yang mestinya di awal itu ingin dia buat ya, ini terkait dengan misteri.
ternyata perlu istilahnya waktu untuk bisa berkomunikasi atau berbicara di depan kamera. Tahapannya ya dibuat yang kuliner dulu, sampai pada satu momen sudah siap, sudah pede gitu. Nah, ini yang program misteri ini dicoba sama Rita. Ya, saya menangkapnya berarti ini memang satu perencanaan ya Rita ya, satu perencanaan yang kamu buat, dan kamu juga melihat ini istilahnya mapping kemampuan, mapping diri sendiri. Wah, kayaknya ini deh nanti akan saya lakukan sesudah ini dieksekusi ya. Dan yang paling penting tadi saya menggarisbawahi, ternyata berangkat dari passion ya. Nah, passion kamu mendrive kamu untuk mendalami melalui ya YouTube channel ataupun youtuber lain yang menyinggung soal misteri ini. Dan ya itu berarti salah satu poinnya adalah ya berangkat dari interest, berangkat dari passion. Ya berarti ini selain kuliner juga ini ya misteri, tapi misteri yang real ya, bukan misteri yang dalam tanda kutip ini berbau superstitious gitu ya, enggak ya. Enggak, Mister. Oke. Saya kalau tentang yang berbau horor gitu, saya sebenarnya nggak suka, kayak takut sebetulnya. Iya. Kalau real cases ini saya lebih suka gitu loh, karena real gitu ceritanya. Ya. Emang mau saya pengen memperdalam lagi gini Rita. Emang dengan misteri ini kamu mendalami sebuah cerita real yang terjadi di belahan bumi lain tuh, esensinya apa sih ketika kamu mendalami cerita ini? Esensinya apa sih? Apa sih yang kamu mau bagikan kepada pendengar kamu atau yang nonton program misteri ini punyamu ini? Apa yang itu kamu mau bagikan sebenarnya? Ya, kalau kita berbicara tentang misteri ya, real kasus, real case gitu, kayak solve case, unsolved case itu, kita itu bisa belajar. Kalau dari apa yang saya tangkap, kita itu bisa belajar bahwa di luar sana itu memang banyak orang dengan tipe macam-macam ya, Mister. Ada yang aneh-aneh dan juga membuat kita ini menjadi lebih waspada bahwa orang-orang di luar sana itu banyak yang harus kita hindari gitu loh istilahnya. Jadi dari cerita misteri ini kita itu bisa belajar kalau orang yang seperti ini ciri-cirinya ternyata kurang baik gitu. Jadi bisa kita pelajari bahwa orang-orang di luar sana itu ya kita harus pay attention ya, Mister. Ya. Jadi lebih aware, lebih alert-nya lebih tinggi lagi dengan kamu membaca ataupun mendalami cerita misteri yang real itu ya, dan mungkin bisa membagikan kepada penonton yang nonton channel kamu itu untuk lebih aware dengan sekeliling ya, dengan sekeliling atau sekitar. Jadi kayak contohnya gini, Mister. Tipe-tipe orang penjahat ini biasanya kenapa kok orang ini bisa jadi penjahat? Ini apakah dari lingkungannya, terus masa kecilnya seperti apa, apakah dia pernah di-abuse, kalau di-abuse sama orang tuanya, ditinggalkan, itu kita bisa tahu semua gitu. Jadi ada tipe-tipe, misalnya orang psikopat ini tipe-tipenya seperti apa dan dia sukanya seperti apa gitu. Jadi kita bakal lebih waspada lagi kalau misalnya kita bertemu dengan orang, kita udah tahu kayak ciri-cirinya seperti apa. Jadi nggak hanya kita enjoy suatu video itu, tapi kita juga bisa belajar sesuatu dari konten misteri ini. Ya, oke. Jadi sesuatu yang informatif ya. Informatif kepada pendengar, khususnya terkait dengan psikologi orang itu ya, ciri-ciri individu yang mungkin perlu kita waspadai ya, dimana kan mungkin memang zaman sekarang kan banyak yang unpredictable ya, Rita ya, unpredictable ya. Menarik sekali. Jadi arahnya kamu itu kemana itu buat saya menarik, dan tadi itu kamu sharing tahapannya gitu ya,
Oh iya, saya tertarik juga ini loh, siapa Rita. Kalau saya lihat tuh uploadan kamu yang popular uploads ini kan lumayan banyak nih, lebih dari 10 video gitu ya. Lebih ya, saya kira tadi saya coba ngitung lumayan loh, ada 15 apa 16 tuh popular uploadsmu. Ya, itu bisa cerita sedikit nggak sih soal ini popular uploadsmu? Saya juga mau belajar ya, teman-teman yang dengerin juga mau belajar, khususnya buat ya teman-teman yang baru mulai di bidang per-YouTubean, ya paling tidak kan sharing ini bisa bermanfaat lah. Kalau saya pribadi, saya banyak belajar nih dari Rita ini. Kira-kira apa yang bisa ini Rita? Bisa kamu punya, boleh saya bilang ya, menurut perspektif saya lumayan nih popular upload kamu. Kira-kira apakah memang kamu ini kan, kamu rencanakan atau apa ya, diupayakan yang terbaik atau pokoknya piye caranya, kira-kira itu bisa share Rita? Ya kalau persoalan tentang popular upload ini memang nggak ada yang bisa prediksi sih Mister. Yang penting itu kita upload aja konten. Yang penting konten itu bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, perkara nanti bakal booming apa enggak, mungkin hari ini enggak booming, tapi bisa aja suatu saat nanti orang bakal cari itu dan akhirnya booming, dicari orang. Kayak contohnya itu saya upload yang panci elektrik itu ya, Mister. Ya. Mungkin tahu yang sekarang sudah 8.900. Ya, 8.000. Ya, sekitar segitu. Itu saya betul-betul nggak expect bakal se-booming itu dan bakal banyak orang tanya, ini beli di mana teh, ini wattnya berapa gitu. Ini saya betul-betul nggak expect. Jadi saya itu cuman ya kebetulan saya beli itu panci itu, saya memang mau buat konten masak-masakan, males juga pakai kompor, jadi saya pakai kompor panci listrik ini saya praktekkan, ternyata booming. Saya juga nggak tahu gitu. Ya pokoknya kita bikin video itu upload konsisten aja lah Mister. Terus usahakan editingnya nanti bagus gitu setiap hari, kayak latihan terus. Jadi kualitas dari video kita itu bisa semakin bagus gitu loh. Jadi menarik buat penonton gitu. Iya, bagi saya ini videonya itu bagus gitu, bagi saya bagus ya. Ada ini enggak kamu memang khusus semakin kesini apakah khusus menggunakan aplikasi khusus tertentu yang aplikasi bagus-bagus, ininya dari sisi ininya saya lihat warnanya ya, proporsi warna, kemudian layout dan sebagainya. Ada informasi khusus tentang itu enggak kita? Ya, saya masih tetap pakai Premiere sih Mister. Cuman saya ada kayak browsing di YouTube. Jadi semua itu bisa kita pelajarin di YouTube ya Mister. Jadi saya belajar kayak teknik-teknik editing selama liburan ini gitu. Jadi supaya kualitas videonya itu juga lebih bagus. Terus mungkin ada lah saya beli beberapa kayak properti, misalnya kayak ring light gitu loh Mister, supaya videonya kita ini terlihat cerah. Misalnya kalau kita lagi cerita gini, jadi nggak kelihatan gelap gitu loh, Mister. Iya. Konten masa-masaan. Nah, yang saya lihat tuh, ini jelas sekali ya gitu loh, terang sekali ya. Salah satunya itu ada itu ya, ring light itu yang itu ya. Oke. Iya, Mister. Banyak itu di Shopee. Mungkin saya nanti bakal bikin ininya aja dah, videonya, rekomendasi ring light sama tripod. Ya, jadi kayak properti kecil-kecil kayak mic, terus ring light, terus juga ada tripod. Ya, kita boleh itu bisa buat konten yang terkait itu ya, artinya support system juga kan? Ya, betul. Maksudnya buat YouTuber pemula ini memang penting banget, karena saya ini ada beli kayak 3 tripod gitu loh Mister, dan ada 2 tripod itu saya beli dengan harga yang lumayan kayak affordable lah ya kita bilang.
tapi ya ternyata jelek gitu loh Mister, dan dia itu kayak gampang bengkok gitu, jadi saya kurang suka. Tapi saya dapat ini satu tripod yang menurut saya itu bagus gitu, jadi kayak ada kualitas, ada harga juga, tapi harganya juga affordable juga sih, nggak mahal-mahal gimana gitu. Mungkin saya nanti bisa share lah nanti. Boleh itu. Ini Penting ini. jadi ide konten buat ini apa Rita juga nanti ini. Saya rasa saya pun akan belajar, teman-teman yang nonton ini akan menunggu-nunggu nih ya. Mudah-mudahan segera ada ini kontennya ya Rita ya. Iya, Oke. betul. Oke, itu menarik. Jadi teman-teman yang mau apa istilahnya baru merambah dunia YouTube ini bisa ini ya apa tadi video yang saya lontarkan videonya tuh popular uploadnya lumayan gitu, dan kalau sharing dari Rita ya intinya pokoknya konsisten aja upload dulu gitu ya, konsisten upload dan entah kapan video atau konten kita itu bisa dicari orang, bisa meledak ya kita nggak tahu. Nah, artinya konsistensi untuk membuat video ini menjadi kunci utama, sekaligus juga tentunya konten yang bisa bermanfaat buat masyarakat ya, buat orang-orang. Oke, menarik. Selanjutnya nih Rita, kan karena ini berkaitan dengan mengembangkan YouTube gitu ya, mengembangkan YouTube kamu, bagaimana ya YouTube ini memperkaya dalam tanda kutip kamu sebagai seorang individu. Tentunya kalau soal editing ya di diskusi yang sebelumnya udah kamu sampaikan ya, jadi kemampuan editing kamu tentunya lebih bagus ya, kemudian juga terkait dengan kreativitas juga. Jadi istilahnya itu editing dan kreativitas itu minimum requirement as a YouTuber gitu ya. Ada nggak satu atau dua hal yang spesifik yang ternyata saya terjun di YouTube ini yaitu memperkaya kamu dalam tanda kutip ya, memperkaya kamu sebagai seorang individu? Mungkin bisa Rita bisa share lah, sama kaitkan dengan yang sedang kamu kembangkan juga kira-kira itu. Gimana Rita? Kalau bisa dibilang setelah terjun di dunia YouTube ini, saya semakin melatih berbicara saya dan juga bahasa Inggris saya tentunya. Soalnya ya itu tadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, saya banyak melihat dokumenter dalam bahasa Inggris karena saya mengambil case dari luar negeri, dan itu memang melatih bahasa Inggris saya, terutama ya reading, terus juga translate, saya harus translate satu-satu gitu, ambil yang penting-pentingnya. Ya kalau sekarang ya, kalau ngomong pandemi ini, sebetulnya kita ini kalau kuliah sebenarnya kurang ya kalau dalam latihan bahasa Inggrisnya, kayak speaking, reading itu jadi kayak lebih berkurang. Tapi dengan adanya terjun di dunia YouTube ini, karena saya buat konten, jadi saya menggunakan kembali bahasa Inggrisnya semakin sering. Jadi kayak kemampuan bahasa Inggris kita ini bisa makin meningkat gitu, dan juga tentunya kemampuan berbicara. Kalau nggak gara-gara YouTube ini, saya ya nggak bisa ngomong di depan kamera gini, Mister. Dan juga bisa berinteraksi dengan viewer kita itu. Ya. Ini para para YouTuber pemula yang baru memulai gitu ya. Nah, ternyata ini semua kembali kepada kita sendiri ya, sebagai individu. Kita mau mengembangkan ke arah mana, dan kebetulan Rita ini kan istilahnya mengembangkan channelnya ke misteri, dan referensinya itu dari luar ya, otomatis yang namanya readingnya ya, jadi kompetensi dasar bahasa Inggrisnya itu pasti diperlukan dan dikulik lagi, dilatih lagi ya kan. Betul. Readingnya, kemudian juga kemampuan berbicara ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau semakin berkembang, saya doakan berkembang, itu yang misterinya itu bisa Rita ini kan istilahnya komunikasikan dengan penonton itu dengan bahasa Inggris, sehingga mungkin bisa istilahnya bisa merambah ke internasional gitu ya. Terus yang ketiga ada tadi proses translation ya. Jadi ini kan kamu juga belajar translation, dan ini juga dipakai dalam ini mendalami
misteri, kisah-kisah misteri ini di channel kamu. Oh. Iya. Juga kemampuan listening sih Mister. Ah. Karena banyak dokumentari itu nggak ada Indonesian subtitle-nya. Jadi kita memang harus listening. Dan memang kalau di Politeknik Ubaya khususnya Business English ini kita kan dapat listening itu kan ada beberapa kali dalam semester ya. Ya. Nah itu betul-betul kayak dilatih setiap harinya. Oke, ya. Berarti Membantu banget. Membantu ya. Ya, jadi teman-teman kalau memang mau mengembangkan program YouTube yang berkenaan dengan kompetensi dasar bahasa Inggris, ya sebenarnya akan memperkaya, akan mempertajam ya kemampuan bahasa Inggris ya. Kalau konteksnya Rita kan readingnya masuk, listeningnya masuk, kemudian tadi itu translationnya juga masuk juga. Ada lagi yang lainnya nggak selain yang saya sebutkan tadi Rita? Jadi reading, listening, translation, ada kaitan dengan ini nggak, cross culture nggak ketika berbicara mengenai misteri-misteri gitu? Ya mungkin ada unsur budayanya. Kita bisa kayak lebih tahu budaya di sana seperti apa gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau misteri. Soalnya kan itu case di luar negeri, Mister. Memang banyak juga case di Indonesia ini. Cuman saya juga tertarik untuk menceritakan yang di luar sana. Misalnya kayak case di Korea, Amerika, itu banyak banget pokoknya, Mister. Oke. Yang selama ini yang kamu kulik itu banyak yang dari mana? Negara mana? Untuk saat ini sih di Hong Kong pernah satu. Terus habis itu Amerika ada 2 kayaknya. Amerika terus Texas. Oke, wow. Ya, ya saya pribadi sangat kagum lah karena Rita mau mengembangkan. Ini kan semua kembali kepada intrinsic motivation ya. Iya betul. Nah, kalau teman-teman nonton channel konten saya di YouTube saya itu, saya mungkin pernah singgung terkait dengan motivasi mungkin ya, terkait dengan motivasi. Ada integrative motivation, ada instrumental motivation. Kalau instrumental itu kamu punya tujuan, maka kamu mau mencapai tujuan itu membutuhkan satu kendaraan, mungkin misalkan bahasa Inggris. Nah, ini namanya instrumental. Jadi kamu belajar bahasa Inggris karena ada satu tujuan. Nah, ini mungkin ingin menjadi international YouTuber. Mungkin ya harapan saya sih kita bisa berkembang menjadi international YouTuber gitu ya. Amin, Mister juga Mister. Amin. Kontennya sangat menginspirasi. Oh bener ya. Oh, betul Mister. Betul. Iya dah. Jangan ada Mister. Gitu. Kan saya juga sering nonton kontennya Mister kan. Banyak yang terakhir itu yang tinggal di Jerman itu ya Mister. Ya. Nah, itu saya nonton itu. Bagus itu Mister. Ya itu ya karena kan saya juga posting di Instagram, kemudian Monica itu, Pak saya mau loh gitu. Wah ya saya senang sekali. Istilahnya mau berbagi ya. Tujuannya kan memang kita betul. Belajar lah ya, memotivasi, menjadi inspirasi, kenapa enggak. Bagi saya sih saya itu belajar dari manapun ya. Bahkan dari sekeliling ya. Salah satu juga belajar dari Rita yang sudah lebih dulu ya Pak istilahnya ya saya lihat sekali lagi popular uploadnya bagus ya. Saya termotivasi, terinspirasi juga, terpacu juga untuk ya tadi kata kunci konsisten untuk buat videonya. Iya, itu poin penting ya bagi teman-teman yang mau memulai YouTube. Mungkin nanti suatu saat bisa kita buat webinar loh. Webinar? Iya. Jadi hari ini kan kita ada webinar ini beasiswa ke Amerika. Amerika. Nah, terus kemudian minggu lalu kita ada webinar ini Speaking with Confidence ya. Kayaknya ini bisa jadi buah pemikiran nanti kita buat webinar terkait dengan yang menjadi seorang YouTuber ya kita berbicara mengenai YouTuber pemula lah ya Rita ya.
bolehlah Ya saya nanti. masih pemula sih, Mister. Nah, nggak apa-apa. Artinya gini loh. Artinya gini. Misalkan saya nih, ya Rita ya. Misalkan saya ini belum merambah dunia YouTube. Jadi nggak tahu dunia per-YouTubean. Nah, saya tahu Rita sudah memulai. Artinya sudah ada video. Total ada berapa video yang sudah kamu upload, Rit? Berapa ya? Mungkin Kira-kira ada sekitar berapa ya? 50, video ya. 54. 54 video. Nah, dibandingkan misalkan saya yang tidak pernah membuat video sama sekali, nol ya, dibandingkan 54 ya jelas lebih berpengalaman yang sudah membuat video 54. Apalagi daya tariknya menurut saya itu sudah ada popular upload ya. Nanti dari sisi popular upload itu bisa dikupas kemudian nanti dari sisi kita kedepannya terkait dengan monetisasi ya, potensinya besar kan kalau misalkan popular upload banyak yang nonton, kan artinya secara algoritma YouTube ini mengarahkan orang-orang di sana untuk melihat popular upload kita kan, bener nggak, Rit? Ya kurang lebih seperti itu sih, Mister. Nah itu, jadi nanti saya kira kita bisa coba nanti membuat ini webinar ini berdua aja. Iya, Saya belum pernah pengalaman nih kayak bikin webinar gitu, Mister. Nah, justru ini kan istilahnya pengembangan daripada ini YouTube juga nanti bisa mungkin sangat bermanfaat supaya paling enggak kayak webinar hari ini tadi webinar hari ini ada teman-teman dari Bandung, ada dari mana? Maksudnya dari beberapa kota di Indonesia. Kalau minggu lalu ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ada yang dari Sumatera, terus kemudian dari Bali. Ya paling tidak kan kalau kita sharing sesuatu yang bermanfaat kan juga baik ya. Istilahnya untuk mereka untuk ya. Artinya ini adalah bidang yang bisa kita lakukan asal yaitu niat, mau, dan konsisten ya. Benar-benar. Iya, Rit, terakhir nih dari saya, Rita. Kira-kira ke depannya Rita mau ngapain kaitan dengan YouTube-nya? Harapan-harapan kamu untuk ke depan ini apa sih? Ya, mungkin dia sharing buat teman-teman yang nonton konten ini, yang mudah-mudahan sambil istilahnya mendoakan lah semuanya bisa sesuai dengan harapannya Rita. Gimana, Rit? Ya, semoga YouTube channel saya bisa berkembang sama punya Mister juga. Amin. Terus semoga semakin banyak yang nonton, subscribe. Ya. Karena saya ini bisa dibilang masih sangat pemula sih, Mister, di bidang YouTube channel ini, dan ya memang perjuangannya sangat banyak banget. Dan ya kurang lebih perjalanannya masih panjang banget. Mungkin saya baru akan bangga kalau misalnya sudah dapat YouTube silver play button ya, Mister. Oke, wah itu saya akan sangat bangga. Baik. Ya ini apa istilahnya, Rita? Perjalanan menuju ke sana, Rita. Perjalanan menuju ke sana. Jadi iya, betul. Saya rasa Rita konsisten, komitmen, kemudian ya setahap demi setahap ini sudah Rita coba jalani dengan baik, dan ya saya yakin Rita bisa dapat silver button ya, play button. Nah, ya. Kalau subscribernya sudah 100K. 100K itu masih jauh. Oke. Enggak lah, ya sambil saya sih kalau Rita yang Rita berikan kepada masyarakat itu bermanfaat tadi itu sama bervariasi, semakin menarik ya. Ya saya sambil mendoakan nih ya, satu saat nanti Rita sudah bisa mencapai silver play button. Nah, amin, Mister juga. Amin. Terima kasih. Saling support lah. Ya, sesama YouTuber harus saling support. Iya. Nah, Rita, permintaan saya terakhir ini bisa mungkin kalau ajakan Rita kepada penonton
biasanya sebagai seorang YouTuber itu bagaimana, Rit? Nah, kaitan dengan promo channelnya gitu ya. Khusus untuk promo channel saya, Rit, pakai versinya Rita. Apa ya? Buat kamu yang baru mampir ke channel Yerli Adato, buruan klik tombol subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena di sini banyak sekali konten yang bermanfaat. Apalagi buat kamu yang suka dan mau belajar tentang bahasa Inggris, kamu harus banget subscribe channel ini, like, share, komen. Pokoknya channel ini nggak akan merugikan kamu guys. Pokoknya harus subscribe. Aduh, thank you. Wah, luar biasa ini ya. Apa namanya, narasinya ini luar biasa. Wes, ini pokoknya kayaknya webinarnya harus dibuat dalam waktu dekat nih, Rita. Wah, Harus dibuat dalam waktu dekat. Iya, ini serius saya ini serius. Wah. Jadi apa namanya, nanti istilahnya saya nanti buatkan flyernya, nanti kita ngobrol apa namanya lagi kaitan dengan apa namanya topiknya gitu ya. Terus nanti Rita menyentuh apa gitu. Saya kira nanti bisa kita coba ini, Rita. Ini sesuatu yang real yang bisa kita lakukan loh, Rita. Bisa, namanya sharing kan? ya boleh sharing. Sharing Is caring. Sharing is caring. Pokoknya kalau mau terjun di dunia YouTube itu ya dimulai dari langkah pertama lah, Mister. Jadi first step is everything. Jadi just do your best and let God do the rest. Oke, boleh. Rita, nanti apa namanya, kalau saya upload ini nanti potongan-potongan apa popular upload kamu nanti saya mewarnai di ininya ya, upload saya ya. Izin Oh ya? ya, nggak Boleh? apa-apa. Boleh. Ya. Nah, jadi semua yang nonton, yang subscriber saya juga bisa langsung apa ke channel Rita Wang atau channel Rita Wang Property, betul ya Rita ya? Rita Wang Property. Rita Property Channel, Mister. Oh sorry, Rita Property Channel ya. Nanti saya tulis di ininya ya, untuk semua bisa tahu. Oke Rita, saya rasa sharingnya bagus sekali. Saya terima kasih kamu sudah meluangkan waktu. Sekali lagi semangat, tetap komitmen, tetap committed ya, tetap berkarya kreatif sampai pada tujuan ataupun mimpimu mendapatkan silver play button. Dan sekarang ini saya pribadi sudah melihat langkahnya itu sudah bagus. Saya ini boleh dibilang saya ini observer juga, Rita, observer ya. Observer, jadi observer sekaligus juga supporter buat Rita. Kalau Rita berkembang maju, wah saya senang, nanti kita bisa banyak sharing-sharing bersama. Okay. Saya juga supporter Mister kok, Mister. Aduh, terima kasih, thank you very much ya. Dengan bidang masing-masing, tapi tetap saya banyak belajar dari Rita. Dengan kerendahan hati saya selalu belajar dari Rita Kartika Jayanti. Namanya Rita Kartika Jayanti, kemudian dengan channel Rita Wang ya. Okay. Baik, thank you very much Rita. Sampai ketemu di webinar kita ini harus terjadi. Oke? Thank you Rita, sampai ketemu ya. Ya, thank you selalu. Mister.